Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, hurrimat alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum ila akhirih. Hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang beranda surah An-Nisa, surah tentang perempuan. Sambil diingat-ingat materi-materi yang sebelumnya, bahwa salah satu di antara persoalan yang sangat penting di dalam pembahasan surah An-Nisa ini membicarakan tentang asal-usul manusia, tentang eksistensi seorang wanita. Maka menikah bagian daripada sunnatullah, sunnah Rasulullah SAW yang wajib. Ada yang mengatakan bahwa menikah itu hukumnya wajib ya, ada ulama yang mengatakan menikah hukumnya wajib. Alasannya apa? Biar kehidupan manusia ini tetap berlangsung. Secara umum nikah hukumnya sunnah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, kata Nabi. Orang yang tidak suka dengan sunnahku berarti bukan bagian daripada golonganku. Dari saking pentingnya nikah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu sangat tegas, sangat lugas, sangat luas menjabarkan tentang bagaimana konsep pernikahan dan konsep membangun rumah tangga. Dan Al-Quran sendiri itu sangat tidak suka, banyak sekali ayat-ayat yang menolak hubungan di luar pernikahan yang diajarkan Rasulullah SAW. Misalnya laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Apakah hanya ada di zaman sekarang? Tidak. Di zaman Rasulullah yang model-model begitu ada, makanya ada ayatnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah engkau mencintai laki-laki, bukan perempuan? Itu ada dari zaman dulu. Ketika seorang itu mencintai sesama laki-laki, otomatis tidak mungkin punya keturunan. Karena pentingnya punya keturunan itu, maka kita diwajibkan secara sunnatullah, sebenarnya secara natural, secara hukum alam, laki-laki pasti mencintai perempuan, perempuan juga menyukai laki-laki. Jika ada laki-laki menyukai laki-laki atau perempuan menyukai perempuan, itu bukan kodrat ya, bukan pemberian, tapi itu penyakit. Sekarang sudah mulai dikampanyekan tuh, ini kan takdir Tuhan, kodrat. Mereka kan juga punya hak. Itu kebiasaan aja itu. Ketika masa kecilnya terlalu sering kumpul, misalnya anak cewek, ya kan? Atau anak cowok. Ketika masa kecilnya terlalu banyak atau terlalu dominan berkumpulnya dengan cewek, akhirnya mulai gemulai. Itu hasil penelitian para psikolog begitu. Tidak terjadi tiba-tiba. Beda kasusnya dengan khunsa ya. Kalau khunsa memang dibahas oleh fikih. Ada orang yang secara kelamin itu memiliki kecenderungan ada dua-duanya. Makanya kalau khunsa itu ya masih ditoleransi. Kalau dibahas dalam fikih itu kalau sedang keluar laki-lakinya maka dihukumi laki-laki. Ketika keluar perempuannya maka dihukumi perempuan. Kemarin ada kasus itu. Namanya laki-laki umroh
umroh pakai baju perempuan. Akhirnya ya bergaulnya ya di lingkungan perempuan. Lagi ribut kemarin itu. Akhirnya demo di Kementerian Agama, kita selesaikan. Persoalannya mereka ini bukan khunsa, tapi operasi kelamin. Kelaminnya jelas, tapi diganti. Hukumnya seperti apa? Ya kembali pada hukum asalnya. Kalau asalnya laki-laki, diganti kelamin perempuan, maka tetap dihukumi laki-laki, walaupun gemulai. Begitu pula perempuan. Gimana kalau diganti laki-laki? Lebih sulit kayaknya. Rata-rata laki-laki dijadikan perempuan, katanya dikasih hormon apa biar merasa seperti perempuan beneran. Itu bukan hunsa-hunsa yang dibahas di dalam kitab yang memang dari awal itu terjadi. Makanya beda antara LGBT dengan hunsa. Nanti sebutan LGBT ini jangan dimasukkan YouTube nanti. YouTube-nya bisa bermasalah. Kenapa? Mereka ikut-ikutan kampanye itu. Anggarannya besar, Pak. Anggaran LGBT itu besar. Mereka semakin merasa eksis, merasa punya hak seperti umumnya manusia, merasa manusia yang harus dimanusiakan ya karena ada bosnya, ada operatornya. Kalau nggak ada operatornya ya nggak ada. Itu sudah mulai dikampanyekan. Makanya hati-hati. Alasannya apa? Dengan mengkampanyekan LGBT, ya setidaknya mereka mengurangi populasi. Jadi mereka orang-orang itu khawatir ya lonjakan populasi dunia. Makanya ketika nanti suka sama satu jenis, otomatis tidak punya anak. Anaknya apa? Kucing, kan? Hewan peliharaan anjing. Sekarang begitu, sudah tren di dunia barat, sudah tren. Orang menyukai binatang pengganti anak. Kenapa? Untuk mengurangi populasi. Nah, makanya salah satu dari isi dari surah An-Nisa itu memastikan ya bahwa keberlangsungan kehidupan umat manusia ini tetap ada. Dengan cara apa? Melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu juga surah An-Nisa membahas tentang harta warisan. Kemarin saya rencana mau menjelaskan secara luas tentang bagaimana membagi harta warisan. Ternyata saya cek ya, di Basnas, di internet sudah banyak kalkulator waris. Jadi penjenengan gak usah repot-repot, cek aja kalkulator waris, dimasukin aja yang meninggal bapak atau ibunya, laki-laki atau perempuan, terus anaknya sisa berapa, punya paman enggak, masih punya ibu enggak, terus kekayaannya apa aja, mobil Innova, rumah, kemudian kalau nelayan perahu misalnya, dihitung semua, nanti diestimasikan menjadi harga total kekayaannya berapa kira-kira, 2M. Di bawah langsung dapat ada sama dengan langsung ya, anaknya dapat segini ya, kalau masih punya ibu, ibunya dapat segini, kalau masih punya bapak, bapaknya dapat segini, langsung jelas. Jadi nggak usah terlalu ribet belajar ilmu waris secara teknis, tinggal kita memanfaatkan fitur-fitur yang sudah ada ya. Maka dari itu ada hal yang lebih menarik dan lebih penting selain ilmu waris di dalam surah An-Nisa, itu berkaitan dengan orang-orang yang boleh dinikahi dan orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Ini sering salah paham, banyak orang tidak tahu, kadang-kadang ngakunya madhab Imam Syafi'i, tapi setiap lihat perempuan disalamin, ini kan masih keluarga saya. Nah, itu siapa orang yang haram disentuh, siapa orang yang boleh disentuh, siapa orang yang boleh dinikahi, siapa orang yang tidak boleh dinikahi. Mari kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini yang pertama, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَنْكِحُوا, dan jangan kalian semua menikahi, manakaha abaukum minan nisa, orang yang telah dinikahi oleh bapakmu. Berarti kita tidak boleh menikahi
mantan istri bapak kita. Misalnya kita punya bapak nih, cerai dengan ibu kita, atau belum cerai ya, istrinya 2 misalnya ya, kemudian dicerai. Setelah masa iddahnya mau kita nikahin karena cantiknya, itu nggak boleh. Tidak boleh menikahi bekas istri bapaknya. Nah, jelas nih. Kemudian di bawahnya lagi, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummatukum allati arda'nakum. Hurrimat, diharamkan, alaikum, atas dirimu semua, ummahatukum ya, ummahatukum, ibu-ibu kalian. Kenapa di sini ummahatukum? Oh, bukan ummukum. Ummahat banyak berarti kan? Masuk yang tadi itu, tidak boleh menikahi istri dari bapak kita. Istri kedua, istri ketiga, istri keempat itu nggak boleh kita nikahi ya. Wa banatukum, dan dilarang keras juga menikahi anak-anak kalian, anak-anak kita semua. Mengapa ayat ini ada? Karena dulu berlaku, anaknya cantik dinikahin sendiri, ibunya cantik dinikahin sendiri. Ada nggak salah seorang raja di Indonesia yang maksa menikahi ibunya? Ada dalam sejarah ya. Itu dilarang keras oleh agama kita, menikahi ibu kita. Wa banatukum, dan anak-anak kita, wa akhwatukum, dan saudara-saudara kita. Mentang-mentang saudaranya cantik dinikahi. Ada bertanya, kenapa kok Nabi Adam dinikahi anak-anaknya? Hukum di zaman Nabi Adam berbeda dengan di zaman syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa hukum itu berlaku di zaman Nabi Adam? Karena memang nggak ada orang lagi. Kalau di zaman Nabi Adam diterapkan hukum seperti sekarang, ya gimana bisa berkembang biak? Makanya Nabi Adam itu dilahirkan kembar terus, laki-laki perempuan, brojol lagi, laki-laki perempuan, disilang 4 berarti kan? Lahir lagi setelahnya laki-laki perempuan, lahir lagi setelahnya laki-laki perempuan, disilang lagi, begitu terus. Keturunan Nabi Allah Adam dan Hawa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Agar umat manusia terus berkembang biak di zaman itu. Tetapi ini tidak berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa salah satu yang dilarang dinikahi adalah saudara-saudara kita. Wa ammatukum, paman. Paman itu, ammun itu adalah saudara dari bapak kita. Diingat-ingat, saudara dari bapak kita itu dilarang dinikahi. Wa khalatukum, bibi, saudara saudari dari ibu kita. Apa bedanya ammun dengan khala? Kalau ammun dari bapak, kalau khala dari ibu. Tidak boleh menikahi bibi kita dari jalur bapak maupun dari jalur ibu, sama-sama tidak boleh dinikahi. Wa banatul akhi, dan dilarang pula menikahi anaknya saudara. Artinya apa? Ponakan. Kita punya saudara kita punya anak, itu dilarang juga dinikahi. Wa banatul ukhti, dilarang pula menikahi anak dari saudari kita. Kita punya adik perempuan, anaknya juga dilarang dinikahi. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan dilarang pula menikahi ibu susuan. Ibu susuan. Nah, ukurannya ibu susuan apa? Ketika ia masih sempat minum susu ibunya. Ibu susuan itu beda dengan ibu angkat. Beda. Ibu susuan harus pernah mencicipi ASI-nya ya. Kalau hanya anak angkat, ada orang kaya ngangkat anak sudah usia SD, misal usia 3 tahun, 4 tahun, itu bukan ibu susuan. Ini hati-hati nih, banyak anak angkat biasa sama bapak angkatnya cium tangan, itu bukan, dan itu nggak boleh ya, batal wudunya seandainya dia menyentuh. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara susuan.
kita numpang nyusu kepada ibu yang punya anak, nah, saudara susuan ya. Itu berlaku dulu ketika Rasulullah ya ngambil ibu angkat yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Maka status Rasulullah dengan putra-putranya Halimah As-Sa'diyah itu adalah saudara rodha'ah, saudara yang satu AC ya. Wa ummahatu nisaikum, dan dilarang pula menikahi ibu mertua ya. Misalnya kita punya mertua, kemudian mertuanya sudah istrinya sudah cerai, mertua pedot istilah orang Jawa, mertua lepas, itu juga tidak boleh kita nikahi walaupun kita sudah talak dengan anaknya. Wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Nah, ini dijelaskan di tafsirnya ya. Mana ini? Wa hiya bintuz zaujah min ghairihi. Ya. Tidak boleh pula menikahi anak tiri. Ya. Kita punya istri, istrinya sudah pernah punya suami, punya anak perempuan. Ya. Itu juga dilarang dinikahi oleh kita. Suara saya udah habis ini ya. Mana lagi? Jadi daftar nama-nama ini, biar cepat ya. Daftar nama-nama ini adalah orang yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi. Nah, orang yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi ini, kemudian di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, ketika kita menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Kalau kita menyentuh bibi, ya, menyentuh paman, kemudian menyentuh ponakan, menyentuh wa akhwatukum min ar-radha'ah, itu tidak membatalkan wudu. Pertanyaannya sekarang, kalau menyentuh istri membatalkan wudu enggak? Kenapa? Karena istri itu tidak termasuk di dalam sini, bukan orang yang muhrim, orang yang diperbolehkan dinikahi. Makanya dalam fikih mazhab Imam Syafi'i itu istri itu sebenarnya bukan muhrim, tapi ajnabi, orang luar ya, yang kemudian diperbolehkan digauli oleh kita karena sudah melalui akad pernikahan ya. Maka ini penting diingat-ingat. Biasanya di perkotaan orang lalai di perkotaan itu ya. Yang penting karena ponakan atau ponakan jauh, anaknya sepupu misalnya, kemudian salaman. Jangan sampai ya, apalagi orang yang jauh hubungan darahnya dengan kita. Banyak di antara orang-orang itu lalai di situ. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, haram kita menyentuh perempuan yang bukan mahram walaupun tidak bernafsu. Ya, nazru mra'atin bi ghairi muhramin haramun. Melihat perempuan yang bukan mahramnya walaupun tidak bernafsu, hukumnya haram. Apalagi menyentuh, apalagi salaman, apalagi salamannya gini jemarinya misalnya, itu haram. Hati-hati ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami secara detail ya, siapa-siapa orang yang boleh dinikahi. Boleh nggak menikahi sepupu? Nih banyak yang menolak ini. Boleh nggak menikahi sepupu? Boleh, tapi biasanya orang Jawa menghindari ya, karena terlalu dekat katanya. Tapi menurut agama boleh nggak? Boleh. Menikahi anaknya sepupu boleh nggak? Boleh. Siapa? Sayyidina Ali menikahi Fatimah. Sayyidina Ali ini sepupu dengan Rasulullah. Sayyidina Ali sepupu dengan Rasulullah. Menikahi anaknya sepupunya siapa? Fatimah. Nah,
boleh ya. Menikahi sepupunya boleh, menikahi anaknya sepupu boleh. Tapi kalau nggak tertib biasanya bingung, akhirnya bisa panggil paman sekaligus bisa panggil kakak. Ya kan? Orang Jawa ini biasanya tertib. Kalau mau menikah ya sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu dan seterusnya. Kalau menikahi ponakan nanti anaknya yang bingung. Bisa nyebut bibi atau bisa nyebut kakak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara pembahasan dalam surah An-Nisa ya, yaitu tentang orang-orang yang muhrim, orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi. Orang yang diharamkan untuk dinikahi secara otomatis tidak membatalkan ketika kita menyentuhnya dan tidak dosa. Bagaimana kalau bernafsu? Nyentuh adik sendiri bernafsu. Berdosa enggak kira-kira? Kalau menurut standar Imam Hanafi ya, ukuran dosa atau tidak itu nafsu. Kalau kita nyentuh botol bernafsu dosa, Pak. Tapi kalau nyentuh perempuan tidak bernafsu ya nggak apa-apa. Salaman misalnya, contohnya di Mekah itu orang tawaf kadang-kadang nyenggol perempuan kanan kiri, ya nggak apa-apa, tidak membatalkan wudhu misalnya. Kenapa? Karena tidak bernafsu. Tapi kalau nyentuh batu keluar nafsunya, dari situlah dia dosa dan membatalkan wudhunya. Kalau nyentuh adik sendiri bernafsu gimana kira-kira? Ya tetap berdosa karena mengandung birahi. Biasanya orang begini sudah nggak normal, masa sama adiknya sendiri gitu ya. Tontonannya udah nggak waras biasanya, terlalu banyak nonton yang begitu-begituan, akhirnya terbawa nafsunya. Maka dari itu penting memberi pengertian kepada keluarga kita ya, jangan sampai keluarga kita itu salah-salah di dalam mengambil langkah fikih. Kenapa? Karena semuanya berakibat fatal. Kalau kita punya anak, ya pilih pergaulan yang bagus. Kenapa? Karena teman main itu menentukan masa depan anak kita. Kalau dari kecil bergaulnya dengan anak-anak yang soleh, ya, suka ngaji, suka ke masjid, insya Allah masa depannya akan menjadi anak yang soleh. Sebaliknya, kalau pergaulannya sudah kemana-mana, ya tidak jelas, ya, apalagi bergaul dengan orang yang syaratnya nggak jelas. Saya sering ngajar di panti, naudzubillah summa naudzubillah. Ketika ditanya siapa bapaknya, siapa ibunya, nggak jelas. Ya intinya dia hidup di panti udah. Banyak yang begitu. Hati-hati. Kita bersyukur. Mari kita jaga kesakralan pernikahan kita ini, jangan sampai dinodai, jangan sampai dikotori. Kenapa? Nasab mulia itu akan berpengaruh besar terhadap masa depan anaknya. Kalau kita lihat para habaib, lihat para kiai-kiai, mengapa mereka mulia, mengapa mereka punya kesadaran tinggi tentang pengetahuan, mengapa dia punya spirit besar tentang agama, ya karena memang ya dilahirkan dari nutfah yang suci. Bahasanya Mbah Mun Zubair itu nutfatun nubuwah, nutfah dari para nabi. Jadi para nabi itu melahirkan banyak sekali generasi di mana-mana, baik yang dicatat maupun yang tidak dicatat. Kiai-kiai itu banyak yang keturunan orang-orang besar di zaman dulu, pejuang-pejuang Islam. Walaupun kadang-kadang nasabnya diumpetin, ada yang disampaikan di publik, ada yang tidak. Tetapi pada prinsipnya mereka adalah keturunan orang-orang yang hebat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini diturunkan dari nutfah yang suci, diturunkan dari orang-orang ya yang menjaga kemaluannya, yang menjaga hawa nafsunya, hingga lahirlah tokoh-tokoh besar. Kalau misalnya kita hari ini sudah soleh, misalnya ada yang suka nanya, kita sudah soleh, sudah rajin ngaji ke masjid, intinya soleh udah, kita sudah berjuang keras menghindari kemaksiatan, berjuang keras dari makanan yang haram, ternyata anak kita masih ada yang begitu enggak? Ada. Maka kita harus introspeksi diri. Bisa jadi karena anak kita yang dalam tanda kutip ya tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan orang tuanya,
itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Nuh, betapa putranya Nabi Nuh sendiri, ya, dan istrinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya irkam ma'ana, anakku mari kita lari. Apa kata anaknya Nabi Nuh? Sa'awi ila jabali ya'simuni minan nas minal ma. Wahai aku akan berenang ke gunung biar aku tidak kena banjir, ya. Akhirnya apa? Dia tenggelam bersama orang-orang yang kafir. Naudzubillah, subhanallah. Ada yang begitu. Istri Nabi aja ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, anak itu ada titipan. Tugas kita adalah menyampaikan, mengajari mereka kebajikan. Tetapi kita tidak boleh lupa yang namanya titipan tergantung orang yang punya. Bisa jadi kita sudah berjuang keras menjadi orang baik, betul-betul steril makanan, rezeki kita betul-betul steril, menghindari dari pendapatan-pendapatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, anaknya masih nakal, bisa jadi cucunya kita, atau bisa jadi cicitnya, tidak cicitnya lagi. Tetapi yang pasti tidak ada perbuatan yang baik yang kita lakukan itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kadang-kadang kita bertanya, ini kok anaknya orang blangsat, ini kok baik, kok hafal Quran. Nah, banyak di pondok itu. Di pondok banyak hafal Quran, bapaknya mohon maaf dalam tanda kutip suka nyuri. Iya, bapaknya, bisa jadi kakeknya, bisa jadi buyutnya. Ya, makanya jangan pernah kita merasa sia-sia apa yang kita lakukan, pasti ada manfaatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah membahas surah An-Nisa ini, kita akan pindah, ya, membahas surah-surah yang lain. Intinya kajian kita ini kajian kulit-kulitnya saja, yang penting kita memahami, minimal kita sudah mengetahui, oh surah An-Nisa bahas tentang ini, surah Al-Hujurat sebelumnya bahas tentang ini. Kok ngalor ngidul ke belakang, ke depan lagi, intinya udah yang penting kita bahas. Mudah-mudahan setidaknya dari 114 surah itu, ya, ada yang beberapa surah yang viral sudah kita ketahui. Misalnya nanti kita bahas surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ada dua kisah yang sangat menarik, kisah Nabi Musa dan Ashabul Kahfi. Dalam surah Maryam, ini penting juga surah ini, jarang dibahas juga. Nanti kita bahas, ya, bagaimana tentang perjalanan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dari awal ia dilahirkan, ya kan, sampai ia oleh orang-orang sebelah, oleh orang-orang Nasrani diaku sebagai Tuhan. Ya, bagaimana ceritanya nanti kita bedah, ya. Surah Maryam, kemudian yang bagus juga surah Yunus, surah Yusuf, kita bedah tapi kulit-kulitnya aja. Nanti biar dalam-dalamnya kita mencari waktu yang lain untuk mengkajinya. Yang penting sedikit demi sedikit untuk memotivasi semangat kita belajar Al-Quran, ya kita pelajari walaupun kulit-kulitnya. Sambil lalu belajar kulit-kulitnya, nanti kita bisa cari referensi yang lain di YouTube, di internet banyak sekali sudah kisah Nabi Yusuf misalnya. Nah, nanti dikorelasikan dengan kajian kita yang singkat-singkat ini. Saya kepikiran selama ini saya ngaji itu tertib, Al-Baqarah digilir, kapan hatamnya, ini udah 2 tahun nggak hatam-hatam, pusing. Akhirnya saya belajarnya di situ aja, nggak naik-naik. Nah, kalau kita ngajinya global-global aja, tapi selesai semua enak. Oh, saya udah pernah baca surah Al-Hujurat, walaupun simpel-simpel. Saya pernah belajar surah Toha, belajar surah Al-Anfal, ini bagus nih. Nanti Al-Anfal kan bahas tentang harta rampasan perang. Nah, gimana caranya? Bagaimana statusnya sekarang? Itu nanti ada lengkap dalam Al-Quran. Ya. Misalnya apa lagi? Surah yang terkenal, surah Al-Jumu'ah. Bagaimana konstruksi sholat Jumat yang sesungguhnya? Kok bisa sampai khutbahnya 2? Kenapa alasannya? Misalnya kan? Kok Bilalnya berbeda dari zaman Rasulullah dengan sekarang? Adanya 1 atau 2? Itu nanti kita bahas. Bahas secara global aja nanti ketika kita sudah membahas surah Al-Jumu'ah. Ya. Kenapa pada sholat Al-Jumu'ah itu dilarang keras
misalnya kan eh, apa membicarakan sektor-sektor ekonomi. Jadi kan di masjid kadang-kadang sering menjadi perdebatan. Di satu sisi masjid itu adalah tempat pusat ekonomi. Tapi pada sisi yang lain ada ulama yang mengharamkan membahas sesuatu di luar kepentingan ibadah di masjid. Bahas jual beli di masjid, pesan GoFood di masjid, itu ada ulama-ulama yang mengharamkan. Ada, nanti kita bahas ketika kita sudah masuk di materi surah Jum'ah. Nah, surah-surah pendek itu juga jarang dibahas orang. Jarang. Kenapa? Nggak nyampe dibahas surah Al-Baqarah, nggak nyampe. Kita baca tafsir surah Yasin aja bisa setahun itu kalau terlalu mikro. Nah, makanya nanti kita coba baru di sini saya mengkaji itu, kita belajar per surah nanti. Misalnya surah Al-Qiyamah, surah Al-Mutaffifin, apa latar belakangnya. Surah-surah pendek itu nanti ceritanya panjang tuh. Surah Al-Lahab misalnya. Kenapa kok nama Abu Lahab menjadi tema dalam Al-Quran? Kok enggak surah Umar misalnya? Harusnya kita bertanya dong. Surah Abu Lahab ada di Quran, kok surah Abu Bakar nggak ada? Bener nggak? Namanya Abu Lahab itu disebut dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, siapa nama Abu Lahab itu nanti aslinya? Nah, jadi Abu Lahab itu siapa yang ngasih gelar Abu Lahab itu? Ya Al-Quran. Ya, kenapa kok Sayyidina Umar gak masuk dalam Al-Quran namanya? Justru orang-orang ya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada namanya dalam Al-Quran. Siapa nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran? Sahabat Zaid bin Haris, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Nanti kita bedah ya, dengan harapan semoga kita terpancing. Jadi kajian ini bukan kajian yang secara konferensi membahas, setidaknya kita terpancing untuk ikut mencintai. Minimal nanti kita penasaran kayak apa sih, tinggal dibaca dan dikaji dalam perspektif sejarah. Karena saya harus pindah lagi, mohon izin, saya buru-buru. Saya kayaknya nggak nunggu Isya, saya sudah ditunggu di Keramat Raya karena ada guru saya meninggal dunia. Semoga beliau senantiasa ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, pengasuh pondok pesantren di Tegalrejo. Beliau ini ketua pengurus PBNU, salah seorang komite fatwa Kementerian Agama. Beliau meninggal, saya diperintah untuk memimpin tahlil di Keramat Raya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.